Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Cisco Media. Sahabat-sahabat member Mimels dimanapun berada, seperti kita ketahui bahwa saat ini di tengah Mimels sedang menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Ada pihak-pihak lain yang mengganggu dengan melakukan gugatan. Kalau sebelumnya gugatan kepailitan, sekarang gugatan tentang tindak pidana pencucian uang. Nah, memang saya seperti juga teman-teman member yang lain bukan ahli hukum, tetapi kita sebagai member rasanya nggak ada salahnya kalau kita menunjukkan bahwa kita tidak tinggal diam, kita nggak hanya diam melihat Mimels itu tengah menjalani persidangan, apalagi menjalani gugatan seperti yang saat ini sedang dihadapi. Kalau kita bicara tentang tindak pidana pencucian uang atau money laundry, tentu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya tindak pidana yang sebelumnya, yaitu berupa predikat crime atau tindak kejahatan yang menyebabkan orang kemudian melakukan tindak pidana pencucian uang. Saya ingin bicara seperti ini secara awam ya, karena memang bukan ahli hukum, supaya teman-teman kalau yang melek hukum mungkin paham, tapi barangkali kalau ada yang belum tahu tindak pidana pencucian uang itu seperti apa gitu, saya ingin bicara, ingin merespon gitu tentang peristiwa hukum ini. Ya, bahwa pencucian uang itu, orang melakukan tindak pidana pencucian uang itu adalah dari hasil kejahatan. Nah, uang dari hasil kejahatan itu kemudian disimpan atau disamarkan sehingga seolah-olah uang yang dihasilkan itu adalah uang yang halal atau uang yang sah secara hukum. Dengan cara apa? Misalnya, kalau di bank orang melakukan pencucian uang dengan cara membuat rekening-rekening 2 atau 3 rekening yang bukan atas nama pelaku, sehingga seolah-olah rekening itu adalah rekening yang tidak bersumber atau dananya tidak bersumber dari hasil kejahatan. Atau dengan cara lain, dengan transaksi yang lain, misalnya disalurkan untuk bidang usaha tertentu, misalkan usaha properti misalnya, sehingga seolah-olah dana yang tersalurkan itu adalah dana bukan dari hasil kejahatan. Sekarang kita kembali ke tindak pidananya, tindak kejahatan. Kalau kita bicara tentang perkara Mimels ini, Mimels dulu diperkarakan karena apa? Apakah karena tindak kejahatan? Kita belum tahu dan belum terbukti, dan sekarang dalam proses pembuktian. Tetapi saya sebagai member, saya merasa bahwa dari awal bulan November lalu sampai sekarang, saya merasa yakin bahwa Mimels tidak melakukan tindak pidana, misalnya penipuan, kejahatan, dan yang lain-lain. Mengapa saya yakin bahwa Mimels tidak melakukan kejahatan? Karena dalam tindak kejahatan atau tindak pidana itu pasti ada unsur korbannya. Unsur korban, kita garis bawah ya. Apakah dalam perkara Mimels ini ada yang merasa menjadi korban? Apakah dalam perkara Mimels ini ada yang merasa ditipu?
kalaupun ada yang merasa menjadi korban, kemudian melapor sebagai korban, itu adalah setelah adanya penyidikan, bukan sebelumnya. Beda lagi. Makanya dalam hal ini saya merasa tidak ada unsur tindak pidana. Kalaupun kemudian perkara Mimiles ini diangkat ke peristiwa hukum, sebelum disidangkan adalah dengan penyidikan oleh Polda Jawa Timur. Siapa yang melaporkan? Menurut ahli hukum, pelaporan ini adalah dilakukan oleh kepolisian sehingga dinamakan laporan tipe A karena dibuat oleh polisi. Nah, kalau begitu berarti dakwaan yang ditujukan kepada Mimiles adalah sumir karena nggak ada laporan dari korban. Itu kira-kira lah ya. Yang lebih tahu adalah tim advokat. Ini saya bicara dalam kapasitas sebagai orang awam, sebagai member yang tentu ingin menunjukkan bahwa selama ini member itu tidak diam. Mulai dari sejak perkara bergulir, ada yang aksi, demo dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa member itu tidak dalam posisi sebagai korban, tetapi tidak ada yang dipermasalahkan oleh member. Kalau kemudian ada yang menjadi korban, itu karena korban penutupan oleh pihak oknum Polda Jawa Timur. Tuh. Oke, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, pesan yang ingin saya sampaikan, di mana dalam pesan itu saya ingin mengajak teman-teman untuk optimis bahwa Mimiles tidak bersalah, tidak melakukan tindak pidana, tidak melakukan kejahatan atau penipuan yang membuat kemudian Mimiles melakukan tindak pidana pencucian uang. Itu yang harus kita yakini. Kita harus memiliki visi yang sama, sehingga kalau kita bersatu memiliki visi yang sama, insya Allah ini menjadi pertimbangan dari hakim bahwa Mimiles itu tidak bersalah. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau terbukti nanti tidak bersalah, Mimiles bisa bebas dan kemudian bisa berjalan lagi, bisa aktif lagi, dan kita bisa bertransaksi lagi, dan bisa kita jadikan sebagai aktivitas ekonomi kita untuk mensejahterakan kita semua. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton, dan saya titip pesan jangan lupa untuk klik subscribe, like, kasih komen kalau ada komentar atau kritik atau saran, dan share ke teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.